ごめんください。Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Alur film kali ini bakal menceritakan tentang seorang komikus atau pembuat komik manga yang sukses karena terinspirasi dari seorang pembunuh psikopat. Dengan judul karakter yang dirilis tahun 2021 dan skor rating 6,5 di IMDb. Buat yang udah penasaran, kita tonton aja langsung alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Keigo Yamashiro. Karena pada dasarnya dia sangat berbakat dalam menggambar, Keigo sangat berambisi untuk menjadi penulis manga yang sukses. Motivasinya untuk sukses tersebut karena ingin membahagiakan istrinya yang bernama Natsumi. Sang istri juga selalu memberikan support kepada Keigo dari awal dia meniti karir. Tapi sayangnya, sebagus apapun gambar Keigo, dia tak pernah bisa membuat sosok karakter penjahat. Karena hal tersebut, karya buatan Keigo selalu ditolak para editor. しかもデジタルじゃなくてインクで描いてんだね。抜群だけどキャラがないっていうか、読者に思わせるキャラクターの登場が必要になる。 Karena karyanya ditolak, mau tak mau Keigo hanya bisa kembali ke pekerjaan sebelumnya, yaitu menjadi asisten penulis manga. Di saat Keigo bekerja, mendadak dia diperintahkan sang master manga untuk mencari sebuah rumah yang mencerminkan tentang kebahagiaan sebuah keluarga. Dan nantinya rumah tersebut dijadikan sketsa untuk dimasukkan ke dalam cerita komik. Keigo pun mulai berkeliling di beberapa komplek perumahan mewah dan akhirnya dia menemukan rumah yang ideal sebagai referensi. Lalu saat Keigo membuat sketsa, tiba-tiba saja pintu terbuka dan terdengar suara musik yang sangat nyaring. Karena musik yang terlalu nyaring, Keigo pun diminta tetangganya untuk menegur sang pemilik rumah. Mau tak mau, Keigo pun masuk ke dalam rumah dan anehnya rumah tersebut ternyata tak dikunci. Lalu saat Keigo masuk ke dalam rumah, dia melihat barang-barang yang berantakan. Karena penasaran, Keigo pun masuk sampai ke ruang makan dan dia malah mendapati pemandangan yang mengerikan. Ya, sang pemilik rumah beserta keluarganya sudah dalam keadaan meninggoy dengan keadaan terikat di bangku dan darah yang berceceran di mana-mana. Di waktu yang bersamaan, Keigo melihat sosok seorang laki-laki yang sudah bisa dipastikan laki-laki tersebut adalah pelaku pembunuhan tersebut. Tak lama kemudian, para polisi pun datang dan ternyata yang menginvestigasi kasus ini adalah Abang Genji. Habis lulus dari Suzuran, bukannya meneruskan kekuasaannya menjadi Yakuza, tapi malah memilih bekerja sebagai polisi. Abang Genji pun mulai menginterogasi Keigo. Lalu saat Abang Genji melihat buku sketsa miliknya, Abang Genji pun berpikir kalau Keigo melihat si pelaku, dia bisa saja menggambarkan sosok si pelaku dengan jelas. Tapi anehnya, di sini Keigo malah tak mau mengatakan hal yang sebenarnya kepada polisi. Yamashiro-san, hannin no kao mite nai? Mitemasen. Karena Keigo terbukti tak bersalah, dia pun diperbolehkan pulang. Dari kejadian yang dia alami tadi, Keigo malah mendapatkan inspirasi untuk membuat sketsa dengan menjadikan si pelaku sebagai karakter utama. Karena kasus tadi termasuk kasus besar, seluruh kepolisian Jepang pun ditugaskan untuk menginvestigasi secara besar-besaran.
Kepolisian pun mencurigai salah satu mantan pembunuh yang baru saja dibebaskan dan orang tersebut bernama Henmi. ヘミアツさんですよね。ちょっと話聞かせてもらいます。ヘミさん、なぜ逃げる？ Setelah diperiksa, ternyata Henmi malah mengaku kalau dialah dalang dari kasus pembantaian keluarga. 船越さん一家を殺したって認めるんだね。はい、私です。 Karena kepolisian sudah kehabisan petunjuk, mau tak mau Henmi pun diputuskan sebagai tersangka. Dan saat Keigo melihat pemberitaan tentang penangkapan Henmi, dia tahu kalau para polisi telah menangkap orang yang salah. Waktu pun berlalu. Scene pun dilanjutkan dengan satu mobil yang berisikan sebuah keluarga. Keluarga tersebut berencana untuk piknik ke gunung. Tapi di tengah perjalanan mereka malah bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki. Dan ternyata laki-laki tersebut adalah si pembunuh. Tanpa tahu apa-apa, ayah dari keluarga tersebut malah menawarkan tumpangan padanya. Dan tentu saja keluarga tersebut berakhir dengan tragis. Saat Bang Genji datang bersama partnernya yang bernama Seida, mereka berdua melihat pemandangan yang cukup mengerikan karena kedua anak dan orang tuanya dibunuh dengan cara yang cukup sadis. Saat semua korban sudah dibawa, Bang Genji pun memeriksa ke dalam mobil. Tapi anehnya dia malah meminta untuk memeriksa celah di atap mobil. Dan ternyata di atap mobil tersebut ditemukan senjata pembunuh. Partnernya Bang Genji pun mempertanyakan bagaimana bisa dia tahu kalau senjata pembunuhnya disimpan di celah atap mobil. Di sini Bang Genji pun hanya memberikannya sebuah komik yang berjudul 34 dan menyuruhnya untuk membaca. Di salah satu chapter, metode pembunuhan yang digunakan sang tokoh utama sangat mirip dengan kasus yang mereka tangani. Bahkan pisau yang ditemukan Bang Genji disembunyikan di tempat yang sama persis seperti yang ada di komik. Yamashiro Keigo. Mereka pun sempat mencurigai Keigo karena komik yang berjudul 34 tersebut merupakan ciptaannya. Ditambah lagi di awal cerita komik terdapat kejadian yang sama dengan kasus pertama. Henmi wa mujitsu. Honboshi wa betsu ni iru. Phusuu ni kangaereば漫画の模倣犯の犯行か. Yamashiro Keigo ni ai ni iku. Saat ini Keigo sudah menjadi penulis komik yang sukses secara mendadak karena komik ciptaannya yang berjudul 34. Bang Genji pun mencoba untuk mendatanginya dan mencari hubungan antara kasus dan komik buatannya tersebut. Bang Genji pun mencurigai kalau Keigo sebenarnya melihat pelaku saat di kasus pertama dan menjadikannya karakter utama dalam komik. Tapi karena Keigo takut mengatakan hal yang sebenarnya kepada Bang Genji, dia pun merahasiakan sosok pembunuh tersebut dan mengatakan kalau pembunuh yang ada di komik murni karakter ciptaannya. Hannin no kao o miteru. Yamashiro-san ga yogisha tte koto desu ka? Sou wa itte masen yo. Ore ga tsukutta karakter desu. Keigo pun memilih pergi ke bar untuk menenangkan pikirannya dan ternyata di sana dia didatangi lagi oleh Bang Genji. Di sini Bang Genji mencoba untuk mengajak Keigo bicara sekaligus memberikan kartu nama dan nomor pribadinya. Tak lama kemudian Bang Genji mendapatkan telepon dari atasannya dan meninggalkan Keigo sesaat. Tiba-tiba, Yamashiro sensei desu yo ne. Ya, si pelaku pembantaian yang dijadikan Keigo inspirasi muncul di hadapannya dan dia memperkenalkan dirinya secara terang-terangan. Morozumi mengatakan kalau dia kagum dengan komik ciptaan Keigo dan dia berterima kasih karena menjadikannya sebagai karakter komik yang cukup artistik. Sensei ga kaita mono mo boku real ni saigen shite okimashita kara. Karena seri komik selanjutnya belum terbit, Morozumi pun mempertanyakan tentang kelanjutan dari serial komiknya. Di sini Morozumi pun membisikkan sebuah ide cerita kepada Keigo.
Saat Morozumi pergi, Keigo pun menjadi sangat ketakutan. Bahkan saat dia sudah sampai di rumah, Keigo mengalami depresi berat. Yang saat ini dia bisa lakukan hanyalah meneruskan cerita dari komik 34. Hari berikutnya terjadi lagi sebuah kasus pembantaian keluarga. Kali ini korbannya adalah satu keluarga yang sedang berpiknik di dekat sungai. Bang Genji pun segera memeriksa tempat tersebut dan lagi-lagi kejadian tersebut sama persis dengan edisi komik yang baru saja terbit. Walau Henmi sudah dipenjara, kasus pembantaian keluarga tetap masih berlanjut. Dengan terpaksa, polisi pun harus membebaskan Henmi. Di sisi lain, Keigo sedang berada di rumah sakit bersama istrinya, dan ternyata saat ini Natsumi sedang memeriksakan kehamilannya. Lalu sesaat mereka akan pulang, mendadak muncul Morozumi di hadapan mereka. Natsumi yang tak tahu apapun menanggapi semua perkataan Morozumi dengan baik. Tapi di sini terlihat sekali kalau Keigo mulai merasa ketakutan. Dan ternyata selama ini Morozumi juga sering mengawasi Keigo dari jauh. Spontan Keigo pun memaksa Natsumi untuk segera pulang. Morozumi desu. 30子共作してまして。もしかして子供？そうですね。だからベビーベッド買ってたんだ。Natsumi, 行くよ。Di perjalanan pulang, Natsumi pun mempertanyakan tentang Morozumi. Dengan terpaksa, Keigo pun menjelaskan semuanya dari awal. Karena obsesi Morozumi adalah membantai sebuah keluarga, Keigo pun takut kalau nantinya Natsumi beserta anaknya akan ikut terancam. Sehingga Keigo pun berjanji akan berhenti menggambar dan segera melaporkan hal sebenarnya kepada polisi. Lalu Keigo pun menceritakan semuanya pada Bang Genji. Di sini Keigo merasa kalau sosok Morozumi merupakan sisi dirinya yang lain tapi memiliki pemikiran yang sama. Karena sosoknya yang begitu kuat, Keigo pun memutuskan untuk menjadikannya karakter komik. Saat ini Keigo pun memutuskan untuk tidak melanjutkan menggambar, sehingga kelanjutan dari cerita komik 34 pun terhenti. Lalu saat Keigo ke sebuah toko buku, tiba-tiba muncul Morozumi ke hadapannya. Ya, Morozumi mempertanyakan kenapa dia berhenti menulis. Di sini Keigo malah mengatakan kalau dia sudah melaporkan semuanya kepada polisi. Karena hal tersebut, Morozumi pun menjadi sangat marah. Scene pun beralih ke Bang Genji. Dari hasil pemeriksaan, mereka berhasil menemukan sebuah petunjuk dari gambar sketsa yang dibuat Keigo di kasus pertama. Mereka pun mendapatkan tempat Morozumi bekerja sekaligus alamat dari rumah Morozumi. Ternyata alamat rumah yang mereka dapat hanyalah alamat dari orang tuanya. Di saat Bang Genji bertemu ibunya, dia mengatakan kalau Morozumi sudah pergi selama 10 tahun. Setelah Bang Genji mengkonfirmasi sosoknya lewat foto, ternyata Morozumi yang mereka maksud adalah orang yang berbeda. Di sisi lain, Morozumi pun melampiaskan kekesalannya kepada sebuah keluarga yang dia lihat. Tanpa basa-basi, dia langsung membantai satu keluarga tersebut tanpa ampun. Lalu saat Bang Genji mendapatkan laporan kejadian, mendadak dia bertemu Henmi. Dan entah kenapa tiba-tiba saja Henmi menghujamkan pisau kepada Bang Genji. Ya, Bang Genji pun tewas saat itu juga, dan ternyata Morozumi sedang memperhatikan kejadian tersebut. Lah, kok matinya begitu aja ya? Lalu Keigo pun datang ke acara pemakaman Bang Genji, dan di sini dia bertemu dengan partnernya. Morozumi no sousa mada tsuzukeru kara sa. Manga o kaki na.
新作楽しみにしてたよ。 Setelah menceritakan tentang Bang Genji, tiba-tiba saja Keigo termotivasi lagi untuk membuat kelanjutan dari komiknya, dan dia meminta sang editor untuk langsung diterbitkan tanpa harus ada yang diedit. 載せるか載せないか、ジャッジお願いします。まあいい、ちょっと読ませてもらおう。 Pada akhirnya, lanjutan dari serial komik 34 pun dirilis, dan ternyata cerita di komiknya dibuat untuk memancing Morozumi keluar dengan cara mengincar keluarga Keigo itu sendiri. Otto. この通りになったら敬語 Seida yang juga membaca seri terbaru dari komik tersebut mulai khawatir dengan keselamatan Keigo, dan dia memutuskan untuk membantu Keigo dalam rencana yang dia buat. みんなに迷惑をかけて。困ったことがあったらいつでもって言ったでしょ。 Tak lama kemudian, Keigo mendapatkan telepon dari Morozumi, dan dia mengatakan kalau dia tak mau membunuh keluarga Keigo karena keluarga Keigo bukanlah keluarga yang sesungguhnya, dan alasan tersebut dikarenakan ibu dan adik tirinya. さん再婚でしょ。妹さん血が繋がってないよね。そらそらしい4人じゃない。 Morozumi hanya mau membunuh keluarga bahagia dengan beranggotakan 4 orang. Lalu Morozumi pun mengatakan kalau dia tahu siapa yang harus dia incar. 本物？あ、そっち大丈夫？俺たちって4人家族か。お腹の子ね、双子 Anak dalam kandungan Natsumi ternyata merupakan anak kembar. Itu artinya Morozumi akan membunuh Natsumi. 真壁さん、夏美が危ない。 Keigo yang panik pun langsung mendatangi Natsumi, dan ternyata Morozumi sudah menunggu kedatangan Keigo. Lalu Morozumi pun membawa Keigo ke tempat Natsumi, dan di sini dia masuk ke dalam ruang studio tempat biasa Keigo menggambar. ここが先生の部屋か。好きがあったら逃げろ。 Natsumi pun tak luput dari incarannya. Morozumi juga melukai kaki Natsumi agar dia tak bisa lari. 先生大げさだよ。 Lalu Keigo pun menghentikan Morozumi dengan mengatakan kalau dirinya lah yang harus mati pertama. 最初に俺が死ぬはずだ。ストーリーは守ってもらう。 Karena komik 34 ini adalah ciptaan Keigo dan Morozumi, mereka berdua pun sepakat untuk mengakhiri semua seperti yang ada di komik. Sehingga Keigo pun hanya pasrah saat akan ditusuk oleh Morozumi. Dan tiba-tiba lalu terjadilah perkelahian antara Keigo dan Morozumi. Keigo pun berusaha keras untuk melindungi Natsumi dan calon anaknya. Pada akhirnya Keigo berhasil melumpuhkan Morozumi dan mengambil pisaunya. Saat itu juga Keigo benar-benar berniat membunuh Morozumi. Mui, yamero. Ya, Keigo pun ditembak oleh Seida, dan pemandangan saat itu benar-benar berakhir seperti yang ada di komik. Akhirnya Morozumi, Keigo, dan Natsumi berhasil diselamatkan. Di hari sidang Morozumi, Keigo masih terbaring di rumah sakit dan Natsumi sudah melahirkan kedua anak kembar mereka. Dari hasil sidang, identitas asli dari Morozumi tetap tak diketahui. Selama ini dia hanya menggunakan identitas orang lain yang menjadi salah satu korbannya. Bahkan Morozumi sendiri tak tahu siapa dirinya sendiri. Film pun tamat. Walau adegan membunuhnya tak diperlihatkan, film ini berhasil membuat suasana yang benar-benar mencekam. Hanya dengan memperlihatkan posisi para korbannya, kita sudah bisa membayangkan betapa sadisnya pada saat kejadian. Dan yang gue bingung, mungkin bukan bingung tapi lebih ke arah mempertanyakan kenapa Bang Genji itu harus mati semudah itu. Kematiannya menurutku kurang wah gitu.
Tapi sejauh ini filmnya benar-benar seru dan cukup menegangkan. Nah, untuk skor pribadi, gue kasih film ini skor 7,5/10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau gak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.